Ini juga penting untuk pemimpin ke depan, bahwa anak-anak di luar ini Pak memang harus diperhatikan, supaya apa? Supaya kalau orang sudah selesai, orang sudah tidak di kampungnya orang langsung pulang. Makanya penting ini juga untuk apa, calon pemimpin atau siapapun nanti yang akan memimpin betul-betul ini, tolong Pak, orang-orang kayak begini diperhatikan lah. Anak muda apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ros. Di video kali ini saya mengundang adinda-adinda saya. Mereka mahasiswa di Universitas Swasta di Toli-Toli. Sebenarnya lagi kurang enak badan ini, cuman ya paling obatnya ini diskusi. Makanya saya ajak adinda-adinda saya ini untuk datang ke sini biar kita bisa diskusi lepas. Kesehatan juga agak sedikit membaik. Oke, di sebelah kanan saya ada Bung Muhammad Fikran, nama panggilannya Bung, sama Haris. Ya. Haris, apa kabar Bung? Alhamdulillah baik Bang, sedikit flu saja. Sama. Jadi begini, sebelum kita masuk di pembahasan yang apa, yang lebih dalam atau kita ini, saya mau buka dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dulu ya. Jadi selama COVID-19 apa kegiatan Bung? Apa kegiatan? Ya kegiatan ya masih seperti biasa, makan tidur, bersih-bersih rumah, disuruh-suruh beli sayur. Tapi tetap itu anjuran pemerintah toh. Alhamdulillah ikut cuci tangan, jaga jarak. Ini Ini jaga jarak karena kita satu wilayah ya. Iya. Ya sering kumpul-kumpul memang. Iya. Jadi nggak pernah keluar kota juga. Haris, gimana Haris? Iya. Selama pandemi? Ya kalau saya alhamdulillah selama pandemi ini ada mengisi waktu luang dengan hobi baru ya. Apa itu? Itu beternak ayam kampung Di rumah pribadi. Bali. Jadi Sudah berapa ekor? ada puluhan sudah. Puluhan. Tapi masih anakan semua. Jadi selama pandemi ini itu kebanyakan habiskan waktu di itu. Iya. Karena Tidak jauh-jauh kan juga, cuma di rumah saja. Oke, sebelum saya lanjut diskusi ini, saya mau izin dulu sama teman-teman buat saya mau merokok, soalnya kurang beban. Teman-teman juga boleh merokok. Artinya kita tetap diskusi lepas, cuman ya merokok. Karena biasa kadang pun nanti merokok ada inspirasi muncul. Inspirasi keluar. Oke. Nah, pertama saya mau tanya, ini pertanyaan buat apapun nanti yang diskusi ke depan ini kan, pertanyaan ini buat intinya buat kamu dua. Yeah. Cuman saya kita kan di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Desember kan nanti akan merayakan pesta demokrasi kepala daerah. Nah, kalau dari teman-teman Bung sama Haris, yang saya mau tanyakan, pemimpin seperti yang bagaimana sih kalau menurut teman-teman untuk apa yang memimpin Toli-Toli ini? Saya menurut Haris dulu. Iya. Kalau saya Toli-Toli itu daerah yang dari apa istilahnya, daerah ya, hampir ingin berkembang lah. Dari pertama daerah tertinggal Ya. sudah memasuki fase berkembang. Ya. Nah, jadi kan sekarang banyak hasil alam yang masih dikelola oleh kelompok-kelompok usahawan tertentu yang dari orang luar. Iya. Jadi Ya. oleh saya pemimpin itu bisa mungkin
memberikan satu solusi supaya masyarakat juga bisa eh, menjadi pemodal. Istilahnya ada koperasi tapi yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Iya, yang bisa memodali usaha-usaha untuk menampung hasil dari Masyarakat. masyarakat sendiri. Berarti lebih ke ekonomi ya. Iya. Maksudnya yang bisa lebih produktif lagi untuk lebih bergerak lagi ke ekonomi. Iya. Ya. Kalau Gong, Ya, kita ketahui bersama bahwa ada 3 aspek untuk kemajuan suatu daerah. Yang pertama itu pendidikan, kesehatan, sama ekonomi. ya, Jadi untuk memilih pemimpin ke depan di Kabupaten Toltol ini, kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Apalagi banyak seumuran-seumuran kita ini yang masih bingung, apa sih itu pemilihan, apa sih itu, bagaimana sih cara pemilihan itu maksudnya orang untuk mendapat figur yang Ya, baik itu maksudnya orang bagaimana. masih Ya, masih bingung. buka lah dengan politik ya. Iya. Nah, jadi orang masih belum bisa di ini. Jadi memang penting untuk diedukasi ya. Ya. Jadi yang pertama kita harus lihat dari visi misi calon-calon yang akan mengikuti pesta demokrasi di tahun ini. Ketika mereka menawarkan visi dan misinya dengan baik dan masuk di akal, ya, itu yang harus kita cerna dulu. Kita harus pikir-pikir, timbang-timbang, ternyata dia masuk dan bisa, dengan cara itu dia bisa merubah daerah, ya itu yang harus ditusuk. Dan ingat, untuk pemilih pemula, hindari uang rokok, hindari itu 100-200 ribu itu, karena biasanya Bang Rumus, mereka itu untuk apa tusuk dia, nah orang ini nggak dikasih doi 100-200 ribu, ya kalau bagi kita lah 100-200 itu habis untuk hari itu saja. Nah kita ini bertahan hidup di tol-tol ini masih panjang ner. Kok harus bisa apa ya, yang istilahnya kayak pilihlah pemimpin yang istilahnya dia mengasih pancing dan kau gunakan pancing itu untuk memancing, dapat ikan banyak sudah dari pancing itu. Begitu aja, jangan 100-200 besok mengeluh, aduh kang main dia ya pas jadi bupati di jalan ndak aspal kok teh. Berarti maksudnya sama sih, hampir sama kamu punya pendapat ini. Kalau untuk pemimpin di ke depan ini lebih kepada ekonomi. Iya. Ya. Sebenarnya Ekonomi. kan kayak tadi kau bilang tuh banyak, ada 3 aspeknya tuh, ekonomi, pendidikan, sama kesehatan. Tapi memang kalau saya mau melihat juga, kalau dari anak-anak muda ini memang kebanyakan memang mereka cenderung ke ekonomi. Ya itu Karena kenapa? mikro. Banyak juga anak-anak muda di toli-toli ini banyak pergi cari kerja di luar. Iya, berkarir di luar. Berkarir di luar tuh. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang harus diperhatikan nanti sama Pemerintah. pemimpin nanti yang akan memimpin Ya. ke depan, bahwa sudah jangan lagi ada orang punya anak-anak muda itu yang Putra daerah. daerah yang Keluar. pergi keluar. Iya. Karena kenapa begini, Bray? Kalau orang keluar toh, orang berhasil di luar, orang sudah makan mobile lagi di toli-toli. Iya. Itu pasti. Tapi sebenarnya itu kan tempat di mana mereka dibesarkan, di mana mereka mengenal kehidupan awal kan Ya. di daerahnya sendiri. Ada beberapa teman saya yang kemarin diskusi sama-sama mengenai ketika kalian lulus, kalian mau kemana, menetap apa, keluar daerah. Mereka lebih banyak memilih di daerah di mana mereka sekolah. Iya. Mereka yang menetap di sana. Kenapa tidak pindah? Kenapa tidak ke daerah luar? Ya, untuk pulang kampung tuh. Pulang kampung istilahnya. Mereka bilang buat apa di toli-toli? Mereka hanya berpikir tentang toli-toli yang begitu-begitu terus. Iya. Tidak ada pemikiran untuk bagaimana bisa mereka mengembangkan toli-toli dengan Ya. pemikiran-pemikiran baru yang mereka bawa dari luar kan. Ya, sebenarnya itu penting. Makanya juga kan kebetulan juga kita ini dengan beberapa teman, termasuk juga kita masuk di persatuan pelajar mahasiswa toli kan. Iya. Nah,
kebetulan kita di Pondok Besarnya, jadi banyak teman-teman itu yang ada di luar, di Makassar, Manado, Malang, Jogja, Jakarta, Palu. Saya kasih tahu juga ke teman-teman tuh bahwa kalau kalian pulang, Bahkan ada yang di luar negeri juga, ya Bang. di luar negeri, kalian pulang libur ke daerah, apa yang kalian dapatkan yang ada di tempatnya kalian mengambil studi sekolah itu, bawalah ke daerah. Sepakat. Atau kalau kalian sudah selesai kuliah, Mengambil ambillah ke daerah. Kenapa? Karena kalian punya ilmu itu penting, dan orang itu butuh. Paling tidak kalian menawarkan apakah ide atau gagasan untuk orang pemerintah, pasti pemerintah juga pasti Senang dengar kan? itu, pasti orang dengar, orang Rata-rata kan apresiasi. dari sana itu idenya fresh kan. Ya, oke lah kalau misalkan kamu sampaikan ke pemerintah terus pemerintah tidak dengar apa-apa. Ya namanya usaha kan tidak cuma satu kali. Jadi baliklah ke daerah. Ya, ini juga penting untuk pemimpin ke depan bahwa anak-anak di luar ini, Pak, memang harus diperhatikan supaya supaya kalau orang sudah selesai, orang sudah tidak di kampungnya orang langsung pulang. Makanya penting ini juga untuk calon pemimpin atau siapapun nanti yang akan memimpin betul-betul ini. Tolong Pak, orang kayak begini diperhatikan lah. Anak muda paling tidak di setiap kebijakan atau rencana yang direncanakan oleh pemerintah, dia sosialisasikan dulu tuh. Terlibat juga Ya, ke anak-anak muda, ajak diskusi, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh pemuda, atau kalau misalkan dia di perguruan tinggi, ketua-ketua BEM-nya, kalau di komunitas, ketua-ketuanya. Jadi ini barang terkomunikasikan sehingga tidak ada yang terkejut lagi. ya, sehingga kebijakan yang akan diputuskan sudah ditahu dan sudah bisa diterima karena sudah Karena ada komunikasi itu. Ya, ada komunikasi penting. Makanya banyak penting memang untuk ke depan ini pemimpin ini harus gitu ini. Harus pemimpin yang cerdas. Ya, sebenarnya banyak lah. Iya. Kalau saya mau lihat kayak misalkan tidak usah kita sebut namanya, kan bilang kita kampanye tuh. Iya, betul. Sepakat. Kalau kayak ada mantan bupati Morowali, dia itu fokusnya juga dia di pendidikan, di kesehatan. Jadi saya pernah dengar dia kan sekarang sudah jadi anggota DPR RI itu. Ya. Jadi dia pernah rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan. Dia jelaskan itu soal programnya bahwa di Morowali itu dia dia jamin semua kesehatan untuk masyarakatnya. Dia jamin semua kesehatan, mau berobat di mana saja. Baru juga dia minta juga sama itu kesehatannya tuh DP kartu sehat itu jam kesda kayak itu jaminan kesehatan daerah kan kalau nggak salah. Nah, di kelas ya sekitar kelas 2 lah. Jadi memang terfasilitasi. Jadi yang sakit-sakit ini juga bagus dan ditangani. Terus dia tidak kerjasama dengan BPJS. Dan ketika masyarakat dibantu soal masalah kesehatan itu difasilitasi sama pemerintah, dan mereka juga itu punya rasa iba pada pemerintah, dia pasti bantu setiap program yang akan turun ke masyarakat. Jadi masyarakat pasti legowo apapun peraturan yang akan pemerintah buat, mereka pasti menjalankan, membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan itu. Karena mereka sudah tersejahterakan tuh. Iya, mereka sudah sejahtera. Ya, jadi aturan-aturan yang akan turun dari pemerintah pasti mereka bantu untuk menjalankan itu. Kayak misalnya mereka membagikan bantuan seperti pupuk untuk bertani, dan mereka pasti gunakan bantuan dari pemerintah itu dengan baik, nggak dijual lagi. Iya. Kayak bantuan sapi, ternak mereka pasti kelola dengan baik kan. Oke. Kalau masalah pendidikan, menurut kau Iya. bagaimana kalau pendidikan betul ini? Iya. Saya bercerita sedikit namanya. Ya. Ini seru. Kemarin kan saya KKN di desa Oyong. Itu saya termasuk ketua posko di situ.
di sana ternyata akses pendidikannya itu memang dari satu desa, dari rumah warga itu untuk menuju sekolah itu memang cukup jauh. Di desa mana? Di desa Oyom, dusun Jokon, orang sana bilang Ogobanga. Nah, di sana itu memang mereka masyarakat sana inisiatif untuk membuat sekolah jauh. Nah, cuman kendalanya di akses di sana karena memang sekolah jauh ya. Jadi masyarakat yang di sekitar itu saja. Jadi kendalanya itu di tim mengajarnya, gurunya. Ini banyak sekali sarjana yang mungkin nganggur dalam kurun ini sarjana pendidikan ya, yang nganggur betul mungkin bisa mengabdikan dirinya dengan catatan pemerintah yang tunjuk langsung. Jadi bisa lah beberapa sarjana ini yang sudah punya kapasitas untuk mengajar diberikan SK lah untuk mengajar di sekolah-sekolah jauh itu. Saya harap di kepemerintahan selanjutnya bisa tercapai hal seperti itu. Karena pasti bang, jadi mahasiswa yang sudah selesai itu pasti kebingungan masalah gaji ya. Bukan masalah kerjaan, nanti setelah lulus bekerja kemana? Apalagi mau mengajar di wilayah seperti itu yang kayak saudara Ari sebutkan di desa Oyom itu, karena aksesnya. Kemarin kayaknya sempat kesana. Saya sempat kesana lihat karena jembatannya putus itu kemarin, tapi jadi bang, sudah kalau di sana itu hujan deras, banjir pula, tidak bisa masyarakat dari seberang pulau itu menyeberang ke desa. Satu dusun itu bisa menyeberang. Jadi masih kasih. Iya. Jadi kalau kayak musim hujan begini, mereka harus sediakan memang logistik untuk kebutuhan sehari-hari, sembako itu memang harus, ya istilahnya sistem timbun di sana masih berlaku kayaknya. Karena memang kalau sudah banjir, air deras kan, tidak bisa lagi menyeberang. Mau belanja apa? Iya. Cuma mungkin itu sudah dilirik oleh pemerintah, hanya saja kekurangannya itu di tim pengajar. Tim pengajar ya? Iya. Sebenarnya banyak program-program yang bisa dijalankan. Ya itu lagi tergantung pemerintahnya itu bagaimana mau mengatasi ini persoalan. Memang makanya itu di podcast dari Indonesia setelah itu lalu saya dengar Skinny Indonesia bahwa kita dengan negara lain beda 2 tahun dia punya sistem pembelajaran. Terlambat 2 tahun. Jadi kalau misalkan dia kelas 1 di Indonesia toh kelas 1-nya di luar negeri itu sama dengan kelas 3. Iya. Jadi beda dia. Jadi kenapa? Memang ini penting karena faktor yaitu sebenarnya kalau untuk tenaga pengajar ini sebenarnya banyak. Cuman orang kan mau juga ya namanya orang mau kerja pasti lah mau gaji kan. Harus disejahterakan juga. Sebenarnya itu yang jadi masalah dengan utama. kita punya pendanaan yang cukup besar ini, saya kira kalau cuma kita pakai 100-200 tenaga pengajar ya dengan program itu tuh kan kita tinggal petakan saja tuh berapa tuh orang punya daerah ini yang desa yang ada desa pedalaman, kemudian itu yang orang adakan sekolah jauh, kemudian ada guru-gurunya di situ. Saya kira bisa. Iya, bisa asalkan pemerintah yang asisi langsung kan. Ya. Ini ya kembali lagi kan soal keberpihakan. Iya. Jadi pilih pemimpin yang benar. Penting memang. Makanya ini mungkin juga di dalam video-videoku yang berikutnya pasti karena momennya seperti saat ini tuh paling diskusinya tetap hanya persoalan-persoalan kayak begini lagi, karena memang betul-betul publik ini harus kita yakinkan bahwa memang ini yang dibutuhkan. Ini yang sedang terjadi dan memang persoalan-persoalan ini kemudian harus dijawab sama pemimpin yang selanjutnya. Ini salah satu kisi-kisi lah buat pemimpin selanjutnya. Kita juga di sini sebagai mahasiswa kan, yang
sering interaksi langsung dengan masyarakat. Ya. Jadi kita secara tidak sengaja dapat dengar keluhan masyarakat. Ya, Ingin bertindak, ya kita hanya sebatas demo, iya. mengeluarkan aspirasi lewat itu. Karena memang forum untuk diskusi pun jarang di sini terbuka. Iya. Jadi kita harus melakukan mengeluarkan pendapat dengan cara yang keras. Iya. Tapi memang sebenarnya kalau ya ini kan bukan dengan demokrasi. Iya, betul. Jadi memang kalau kita sudah bersuara secara ini ya mau tidak mau menjadi pun aksi karena banyak tujuan ini untuk supaya dengar. Iya. Tapi dalam koridor yang positif ya, Iya. tidak brutal. Ini pun termasuk salah satu cara kita Ya, untuk berinteraksi dengan pemerintah. Mereka nonton. ya itu. Mungkin juga terampe suara-suara ini, suara-suara tidak terlalu aneh, tapi paling tidak ini fakta. Ini yang Jadi terjadi di referensi lapangan. untuk mereka. Nah, bagaimana? Tinggal tugas yang nonton lagi untuk bagikan ke teman-teman bahwa ada putra daerah seperti kita ini yang perhatikan daerah kita sendiri. Iya. Itu aja. Ya, sebenarnya simpel, sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau saya melihat betul-betul ini, orang ini juga mau memberikan ide pemikiran atau apa. Cuma orang nggak tahu di mana. Makanya ini penting dibuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang komunikasi ini toh. Sering terjadi. Iya. Sekarang Jika siap langsung komen aja di video ini. Jika siap untuk datang berasumsi seperti kami ya datang aja. Ya, Bagaimana? Bang Rulus pasti buka itu. ya. Kalau perlu kita buat live kan? Ya, Ya, boleh, diskusi. siap. sepakat Kita bakal buka lagi. supaya tidak cuma dari kita bertiga Ya. ya, bisa dari teman-teman lain gabung. Kalau perlu juga kita bisa panggil, misalkan kita mau bahas pendidikan, kita panggil kepala dinas pendidikan, toh soal bagaimana pendidikan di Toli sudah sejauh mana dia punya Iya. progres, dia punya apa program seperti apa, bagaimana dengan pendidikan hari ini, guru-guru yang masih kita panggil lagi apa soal kualitas kesehatan, bagaimana soal kesehatan di Toli, apakah sudah sesuai dengan memadai, itu sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, apa yang menjadi dia punya tuh keluhan-keluhan masyarakat, apakah semua itu Bisa. Asalkan teman-teman juga mendukung kan? ya. Ya. Gua paling sebenarnya sederhana lah. Pemerintah ini harus memberikan ruang diskusi ini seluas-luasnya, dan bukan cuma membuka ruang juga, tapi melibatkan diri juga di dalam. Iya. Itu. Oke, siap. Oke. Terima kasih buat Gum dan buat Haris Iya. sudah mampir di channel ini. Semoga diskusi-diskusi ini tetap akan berlanjut. Kita Amin. buat event atau buat kegiatan yang lebih berefek kepada masyarakat, paling tidak walaupun hanya lewat suara lah, lewat ide-ide begini paling, tapi ini juga sangat penting. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe biar kita semangat lagi buat video. Iya. Kalau teman-teman sepakat, saya rencana mau diskusi bersama calon bupati dan calon wakil bupati Toli. Ditunggu. Nah, komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.